untuk perawatan luka akut. Nah, langsung saja kita menuju pasien yang sudah kita set untuk perawatan luka akut. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu, saya Suster Dea. Hari ini saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 14 siang. Nah, hari ini saya akan melakukan tindakan perawatan luka. Luka Ibu kan luka habis selesai operasi. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Ini apa namanya seperti rasanya kayak mulai glowing gitu tuh. Nah, oke, nanti setelah dibuka biar saya lihat dulu ya bagaimana perkembangan lukanya. Nah, untuk itu saya boleh tanya Bu, namanya siapa? Saya Karyatin. Iya, tanggal lahirnya? Tanggal lahir 10 November 61. Oke, cocok ya Bu. Nah, Ibu perawatan lukanya kita lakukan di sini di ruangan Ibu. Ibu tetap berbaring seperti biasa. Nanti waktunya kira-kira 10 sampai 15 menit. Bagaimana Ibu? Apa bersedia? Oke. Saya izin cuci tangan sama mempersiapkan alat ya Bu. Oke, kita siapkan untuk menjaga risiko jatuh. Kita angkat, lalu tutup steril. Ibu, permisi. Saya sudah cuci tangan dan mempersiapkan alat ya Bu. Nah, anak-anak, di sini alat untuk persiapan perawatan luka. Pertama saya jelaskan dulu alat sterilnya. Di sini ada set steril yang berisi pinset anatomisnya 2, pinset chirurgisnya 1, gunting lurus 1, lidi waternya 2, kom kecil 1, kasa kecil sterilnya 3, sama kasa steril besarnya 1, dipernya 3. Berikut juga ada handphone steril. Kemudian ini set tidak steril. Di dalamnya sudah ada mikropor atau perban apa aja. Kemudian handscoon tidak steril, gunting perban, lalu kasa gulung, dan obat di sini kita sesuai indikasi. Misalnya indikasi dokter menggunakan salap triptri ya. Ada perlak, ada 2 bengkok, cairan NaCl, dan plastik kuning. Ibu, kita mulai ya perawatannya. Nah, pertama-tama kita gunakan handscoon bersih terlebih dahulu. Lalu kita dekatkan bengkok. Perlak kita pasang. Maaf ya Ibu, permisi. Siapkan plastik kuning. Lalu setelah itu kita mulai membuka set steril dengan cara tekniknya dibuka dari atas, usahakan tidak menyentuh bagian dalam. Oke, lalu kita ambil pinset steril dan lidi water. Nah, di sini fungsi lidi water untuk membuka plester yang melekat di kasa gulung dengan cara membasahkan menggunakan NaCl. Kita buka. Lidi waternya kita buang, kemudian kita gulung, kita buka. Maaf Ibu, belum dari bawah. Oke, maaf Ibu, kita buang. Lalu kasa penutup bagian atas kita buang, kita angkat. Dan jangan lupa pinsetnya kita rendam di cairan desinfektan. Setelah itu kita ganti handscoon bersih menggunakan handscoon steril. Nah, sebelum kita mengganti handscoon bersih dengan handscoon steril, kita persiapkan set steril ini seperti isi kom ini kita balik dan isi dengan cairan
NaCl seperti ini. Kita balik, lalu kita buka dan siapkan obat atau salep yang sesuai indikasi. Teteskan di atas kasa. Lalu kemudian kita ganti dengan handphone steril. Nah, setelah menggunakan handphone steril, kita ambil pinset anatomis, lalu masukkan 2 dipper dalam rendaman NaCl. Ambil pinset chirurgis, kita angkat kasa yang 2 lapis ini yang meliputi luka, buang. Lalu dippernya kita peras. Kemudian bersihkan area sekitar luka, kulit sekitar luka, tapi jangan sampai mengenai bagian luka. Dengan satu arah, bilas dengan dipper yang kedua. Buang. Nah, apabila kita masih ingin menggunakan set steril ini, letakkan masih di tempat steril, jangan langsung disimpan di cairan desinfektan. Nah, di sini kita kaji lukanya, kita lihat panjang lukanya berapa, kemudian ada berapa benang jahitan di sini, kita hitung jumlahnya. Lalu kita kaji juga apakah ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau cairan-cairan seperti nanah yang keluar dari luka tersebut. Lalu tidak lupa kita lihat perkembangan lukanya seperti apa. Nah, misalnya terdapat indikasi dari dokter untuk melakukan pengangkatan jahitan sebagian, kita harus angkat dengan cara menggunting jahitan ini secara silang. Misalnya yang dari sini, kemudian yang sebelah sini, dan sebelah sini. Tidak boleh berurutan. Hari ini praktiknya adalah pengangkatan jahitan sebagian. Nah, misalnya ada perawatan luka operasi yang tidak perlu pengangkatan jahitan atau belum dilakukan pengangkatan jahitan, berarti setelah dibersihkan langsung diberikan obat atau salep sesuai indikasi dokter. Oke. Hari ini saya praktekkan cara pengangkatan jahitan sebagian dengan cara selang-seling. Yang pertama, pinset chirurgis ini harus menjepit bagian simpul jahitan. Kita angkat, ini boleh dibantu untuk menekan, geser, lalu gunting. Oke, kita buang. Dengan cara selang-seling, jahitan yang kedua, geser, gunting, tarik, dan yang ketiga. Oke. Kemudian alat yang telah digunakan kita rendam ke cairan desinfektan. Nah, setelah kita mengangkat simpul jahitan, kita ambil dipper. Ini gunanya untuk membersihkan bekas pengangkatan. Biasanya akan ada cairan yang keluar atau sedikit darah, kita dep seperti ini. Lalu kita buang. Kemudian kita ambil kasa tadi yang sudah kita berikan salep, digali di waten, kita usap seperti ini dengan cara memutar satu arah. Oke, buang. Ini kita gunakan sisa dari kasa yang diisi salep tadi, kita gunakan untuk menutup luka. Kemudian ambil kasa satu lagi. Lalu kasa steril yang besar untuk menutup bagian atas. Apa bagian periksa? Setelah seperti ini, pinset anatomis kita rendam di cairan desinfektan. Lalu kita lanjutkan dengan menggulung balutan. Nah,
Ini di sini kita melakukan pembalutan pada area luka seperti ini. Ibu, jika merasa kekencangan, kasih tahu saya ya Bu, Yes. balutannya. Jangan lupa kita evaluasi ke pasien, karena pasien yang akan merasakan balutan yang kita berikan ini apakah kekencangan atau sedang. Oke. Nah, selesai pemasangan balutan, kita kemas, perlap. Mohon maaf Ibu, simpan selang, kemudian jempol, juga kasih dulu. Dan jangan lupa lepaskan handphone saya, bersihnya dan handphone. Setelah kita membereskan alat dan merapikan pasien, kita evaluasi pada pasien. Ibu, tindakannya sudah selesai. Nah, alhamdulillah luka itu sudah cukup membaik. Tadi juga sudah kita angkat sebagian jahitannya. Jadi nanti kita jadwalkan lagi 3 hari kemudian kita lakukan perawatan lukanya. Bagaimana Bu perasaannya nih setelah dilakukan perawatan? Ya, sepertinya lagi Oke, nanti kita ketemu lagi ya Bu. Apabila Ibu memerlukan bantuan atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya dan rekan saya di kantor perawatan. Permisi Ibu, selamat melanjutkan istirahat.